Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Bilah Dapat 23. Nah, ini sekarang kita lagi ada proyeksi pembuatan kolam ikan minimalis dengan memanfaatkan ruang rumah apa namanya, yang tipenya hook. Memang agak sulit sih, soalnya hooknya ini agak membelok hooknya. Jadi kita memanfaatkan. Oke, kita lihat dalamnya. Memanfaatkan rumah yang 3 lantai super hook. Nah, ini kolam yang sudah kita buat konsep minimalis, memanfaatkan ruang yang agak begitu sempit. Walau tanah rumahnya memang besar, tapi berhubung ini lahannya sempit, kemudian hooknya juga bukan mengkerucut, jadi bukan hook, istilahnya hooknya bukan persegi panjang, tapi dia lebih membelok hooknya, jadi agak sulit untuk mengaturnya. Tapi kita memanfaatkan luas kolam ini dengan bentuk pagar yang ada. Nah, bisa dilihat di sini kolamnya memang kincuk nih. Dari sini besar, itu 1,20 meter, ke belakangnya 80 cm. Ini kita memanfaatkan ruang yang memang rumah posisi hooknya. Nah, ini agak membulat, jadi tidak 3 persegi panjang, tetapi lebih ngoval. Hanya kita manfaatkan si kolam minimalis itu mengikuti ke posisi bentuk rumah, tidak mengganggu bentuk rumah. Nah, ini kolam koi yang sudah kita buat. Kita menggunakan batu andesit, ya, menggunakan batu andesit. Kemudian juga kita menggunakan 3 chamber, ya, menggunakan 3 chamber. Nah, ini chamber pertama. Nah, ini chamber pertama masih banyak busa, karena memang lagi posisi pengurasan. Karena ini kan baru selesai di cat menggunakan dam deck. Takutnya bau kalau dimasukin ikan, nanti masih ada bau-bau semen dan cat. Nah, ini satu chamber pertama. Chamber pertama ini kita menggunakan 2 full drainase di sana. Di sana ada 2, 1, 2 masuk ke chamber ke 1. Nah, dari chamber ke 1 ini keluarnya tidak di bawah, tapi di atas menggunakan peralon 1 in. Menggunakan peralon 1 in setengahnya Marian ya? 1 in setengah. Menggunakan peralon 1 in setengah, 3 lubang, 1, 2, 3. Jadi nanti air yang dari full drain sana, drainase full drain di bawah, nanti masuk ke sini. Masuk ke sini, nanti terfilterisasi oleh media filter di sini. Masuk ke bawah, sudah bersih. Nanti masuk ke chamber kedua. Nah, chamber kedua juga nanti keluarnya di peralon 3 ini. Masuk ke luar, ke atas, masuk lagi ke media filterisasi. Nah, biasanya kita menggunakan media filterisasi pertama ini. Di sini biasanya kita menggunakan jaring nelayan. Yang pertama, menggunakan jaring nelayan atau filterisasi busa biasa yang seperti alkohol bisa, atau busa-busa yang lain juga bisa, tapi cuman kita menggunakan jaring nelayan di sini. Yang kedua, nah di sini filterisasi yang kedua kita tetap masih ada menggunakan jaring nelayan, ya, menggunakan jaring nelayan beserta batu apung. Kemudian juga media filterisasi lain seperti yang busa dan yang lainnya. Kita pakai filter yang kedua. Nah, untuk chamber yang ketiga ini mesin. Nah, kita mesin menggunakan Sunsun JTP 9000 liter per jam. Ya, nah, di sini kita biasanya menggunakan satu filterisasi. Kita menggunakan karang jahe atau biobol, atau bisa biobol saja atau karang jahe saja, atau bisa dua-duanya. Nah, di sini kita menggunakan karang jahe dan mohon maaf, di chamber 2 ini kita menggunakan karang jahe, jaring nelayan, kemudian juga dengan batu apung.
Nah di chamber ketiga ini kita menggunakan oyster atau kerang, cangkang kerang, juga menggunakan biobol. Mau pilih pilih kedua-duanya boleh atau satu saja boleh. Di sini bisa digunakan sebagai media biologisnya. Nah ini kita menggunakan mesin yang ini, mesin JTP Sunsun JTP 9000 liter per jam, dan menggunakan paralon 1 in. Kenapa kita menggunakan paralon 1 in besar ini? Karena untuk proses membantu daya dorong sehingga proses waterfall itu keluarnya tidak pecah. Nah biasanya kalau misalkan daya dorong air di sana kecil, biasanya waterfall ini pecah. Ada yang menjadi silang ataupun ada yang tidak ada yang tidak membentuk seperti ini. Jadi seperti rintik hujan. Seperti rintik hujan itu disebabkan biasanya satu, daya dorong dari mesin itu kurang besar. Kemudian juga air yang di sini tidak tenang. Nah, makanya di sini kita menggunakan, agar air tenang itu kita menggunakan di sini penyekat. Ada khusus penyekat air di sini. Nah, di dalam ini ada khusus penyekat air, disekat sengaja, kita kasih sekatan, udah gitu kasih sekatan, dan 3 waterfall itu kita menggunakan sekatan semuanya. Fungsinya untuk menenangkan arus air yang di atas. Karena kalau misalkan arus air yang di atas ini tidak tenang, ini akan membuat waterfall itu menjadi pecah. Nah, ini kan berfungsi itu. Nah, fungsinya nih. Nih, tuh, ini bergerak-gerak kalau air tidak tenang. Tapi kalau airnya tenang, tuh. Nah, ini waterfall lama-kelamaan akan diam, akan rata. Ini sudah kita waterpass antara 3 waterfall ini, makanya jatuhan airnya hampir rata-rata sama. Hampir rata-rata sama. Nah, oh iya nih, ini kenapa busa? Ini kita lagi proses pengurasan tahap awal, menggunakan sunlight biar bau ketiak dianya hilang. Oh enggak, bau ininya hilang nih, bau bekas cat dari damlek. Nah ini kita memanfaatkan ruang yang memang sempit nih, berputar, jadi oval kita manfaatkan. Ini kita lagi proses pemasangan batu alam. Proses pematangan batu alam. Oke. Nah ini lampu juga itu sudah bisa nyala ya Maden, tolong dinyalain lampunya Maden. Nah ini lampu juga sudah. Nah itu sudah ada. Oh iya lupa, kita juga di sini menggunakan skimmer ya, skimmer berputar nih. Ini udah kita buat plus skimmer berputar. Nah ini kita menggunakan 2 skimmer di sini. Ada skimmer berputar. Nanti kita pasang di sini paralon 3 ini untuk menyanggah agar dia tidak copot. Nah ini skimmer berputarnya nanti kita simpan di sini. 1 dan 2 skimmer yang ada di sini. Nah ini kita pasang 2 skimmer di sini. Ya jadi pembuatan kolam ini 3 chamber, kemudian 3 waterfall, 2 skimmer yang ada di situ dan yang ada di sini. Kemudian juga dia full drain untuk backpost 2. Nah kemudian juga kita ada backpost di sini, lubang backpost 1, 2, 3 untuk pengurasan di media filterisasi di sini. Ada kita khusus lubang backpost ke sana. Oh tidak lupa pula. Nah ini kita di sini yang paling penting nih, untuk menambah oksigen pada ikan. Nah kita menggunakan Venturi, media Venturi plus kita kasih media Venturinya. Nah, kita buat tidak beli. Nah membuatnya seperti ini yang murah-murah saja. Kemudian juga kita ada untuk kontrol air. Nah di situ, jadi ketika ini kan posisinya outdoor nih di luar. Jadi ketika ada hujan turun airnya penuh, nanti bisa terbuang langsung ke selokan ke belakang gitu. Nah ini proses pembuatan kolam minimalis memanfaatkan ruang sempit yang berbelok. Nah, ini hasilnya alhamdulillah seperti ini. Nah untuk rekan-rekan yang menyaksikan channel ini barangkali akan
membuat atau butuh jasa untuk pembuatan ini, bisa hubungi kami di sini di nomor telepon 085220734223. Nah, ini dengan tukangnya langsung kita. Nah, ini bagian timnya. Halo, Mamang, tim siap Tim, mengerjakan siap. proyek yang lain? Siap. Oke. Siap. Misi selanjutnya siap. Siap. Kemarin kita Laksanakan. baru misi yang satu, yang sekarang misi yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan misi yang ketiga di Buah Batu ya. Oke. Di Buah siap. Batu Bandung di Komplek GBA kita akan membuat kolam ikan yang selanjutnya ukuran 3 meter ke 1,20 meter dengan menggunakan kaca. Nah, kaca di situ. Jadi kaca di atas, nah di bawahnya kolam ikan. Jadi nanti kalau ikan itu bisa terlihat dari atas. Jadi menggunakan media kaca supaya ikan terlihat transparan di bawah, begitu ya Maden ya. Proyek selanjutnya. Oke, cek dulu Oke, tuh. siap. Dadah. Cium tangan. Nah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.